acara webinar kelima Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, Bapak Dr. Ahmad Syafruddin Indra Priyatna MT. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu partisipan ya semuanya yang berkesempatan hadir dalam acara webinar kelima. Yang sama-sama kita hormati para peserta dan tidak lupa kepada kedua narasumber yang akan memberikan secercah ya mungkin di sini pencerahan terkait apa itu teknologi blockchain dan penerapannya. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, untuk membuka acara webinar pada siang hari ini, kita minta kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, Bapak Ahmad Syafruddin Indra Priyatna MT. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat bertemu walaupun secara daring Pak Yudhistira Dwi Wardana Asnar, PhD. Ya, belum pernah ketemu, saya beberapa kali ke stay, ketemu Pak Jaka, waktu itu masih zaman Pak Jaka, Pak. Pak Tutus saya belum pernah ke Bandung. Terima kasih Pak Yudis atas kesediaannya dan kepada Prof. Dr. Rika Ampuh Hadiguna, terima kasih atas kesediaannya serta pada Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan seluruh dosen di Teknik Komputer beserta seluruh peserta yang hadir pada webinar seri kelima dari jurusan Teknik Komputer. Sebelum saya ingin menjelaskan sedikit Pak Yudis bahwa di Fakultas Teknologi Informasi ini fakultas yang termuda di UNAN, baru berdiri 2012, jadi baru 8 tahun ini, dan kita baru memiliki 2 jurusan, itu Teknik Komputer dan Sistem Informasi. Ini mungkin nanti mungkin Pak Wahyudi pernah tadi bicara juga, Pak Wahyudi sempat ngobrol dengan Pak Yudis dengan ini gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kita minta, kita selalu minta tolongnya ke Pak Jaka dulu Pak Yudis. Oh ya. Kita Oktober ini juga akan ada dengan Pak Prof Suhardi. Kita menjadi co-hostnya ICITSI. Ya, ICITSI-nya Pak. Ya, dengan Prof Suhardi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Yudis juga bisa membantu kami ini dalam beberapa hal, karena kami ini masih baru, dosen-dosen kami masih muda, bahkan S2, S3-nya baru 2 orang, di Tekom baru 1 orang Pak Yudis. Di Teknik Komputer doktornya baru 1 orang, itu Pak Rian. Ada 4 orang sedang mengambil doktoral. Jadi Bapak Ibu peserta webinar seri kelima ini, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan seri-seri ini terus berlanjut untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan terutama yang kita rasakan adalah membangun jejaring dengan perguruan tinggi atau jurusan dari perguruan tinggi yang lain yang kita harapkan bisa membantu Fakultas Teknologi Informasi UNAN untuk segera berlari gitu ya. Kalau selama ini baru melangkah, berjalan tertatih-tatih, mudah-mudahan dengan adanya ini dan tengah-tengah pandemi ini kita bisa berlari apapun yang terjadi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Yudis, Prof Rika atas kesediaannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, pastilah mendapat ilmu yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dibalasi oleh Allah ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Itu saja, dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami hormati.
Kita mungkin langsung saja mendengarkan paparan daripada narasumber kita yang pertama. Mungkin akan di-share terlebih dahulu CV daripada Bapak Yudhistira Dwi Wardana Asnar. Nama lengkap dengan gelar beliau adalah Bapak Yudhistira Dwi Wardana Asnar ST PhD. Tempat tanggal lahir Surabaya 27 Agustus 1980. Bapak Ibu juga bisa melihat ID Sinta dan ID Google Scholar-nya di sini. Pendidikan terakhir itu adalah PhD di University of Trento dengan bidang ilmu ICT Software Security. Baik, mungkin itu adalah sekedar perkenalan pada kita terkait narasumber kita yang pertama, dan selanjutnya kita minta kesediaan daripada Bapak Yudis untuk mengemukakan ceramah atau sharing ilmu kepada kita semua. Kepada Bapak Yudis, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Mau konfirmasi dulu Mas, waktu saya sampai jam berapa Mas? Ini kalau dosen ini kan bisa lama nih Mas. Waktunya 30 menit untuk paparan singkat Pak Yudis. Selanjutnya mungkin 15 menit untuk tanya jawab. Baik, jadi mungkin agak sedikit beda sama yang di daftar yang saya sampaikan. Tapi saya mau memberikan ilustrasi sedikit tentang bagaimana tren dan tantangannya sebenarnya blockchain itu di Indonesia. Dan memang tidak melulu pada industri 4.0, lebih luas lagi malahan sebenarnya kalau kita lihatnya. Seperti itu. Layar saya sudah terlihat, Mas Hafiz? Sudah Pak? Atau udah lah ya, kalau harusnya saya bilang. Ini harusnya. Oke, mohon maaf. Jadi, moga-moga suara saya jelas. Kalau mungkin ada pertanyaan atau hal yang harus saya underline, silahkan langsung ditulis di chat, karena saya monitor chatnya sesekali. Baik, ini adalah prinsip utama dari sebuah blockchain, dan mungkin teman-teman juga harus memperhatikan sekali bahwa banyak orang tidak paham dari ide dari ini. Ya, apa sih yang disebut distributed, immutable, autonomi, transparansi, dan saya menyebutnya di sini adalah pseudo privacy. Jadi saya tidak terlalu percaya kalau ternyata yang namanya blockchain itu pure privacy. Oke, jadi saya memberikan kata pseudo di sini. Saya akan kupas kecil-kecil aja lah, secara cepat. Ini historinya. Jadi ini teknologi lama, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan teknologi baru. Mungkin kita bisa lihat tipping point-nya adalah tahun 2008, Satoshi Nakamoto. Pada waktu itu saya hampir menyelesaikan PhD saya. Jadi saya masih di Italia waktu itu. Saya pernah nyoba seperti itu. Nah, itu tipping point pertama yang namanya blockchain itu jadi booming. Jadi sebenarnya sudah hampir 12 tahun yang lalu, dan kalau kita bicara original papernya malah di tahun 91. Nah, lalu ada lagi tipping point kedua tahun 2014 di mana muncul sebuah Ethereum, di mana blockchain itu menjadi solusi untuk electronic transactions dan tidak hanya urusan cryptocurrency. Nah, ini terminologi yang sering digunakan adalah cryptocurrency dan yang namanya smart contract. Jadi kita melihat blockchain itu awalnya hanya sebagai distributed ledger, tapi sekarang jadi kayak Anda bisa nge-run sebuah program di dalam sebuah network. Jadi tidak hanya basis datanya, tapi programnya sendiri sudah bisa jalan di dalam blockchain. Tapi ini hanya untuk blockchain dengan tipe model-model Ethereum. Tidak dengan inisial awal idenya si Satoshi Nakamoto dari Bitcoin. Oke. Idenya gimana? Anda akan punya sekian banyak transactions ditulis di dalam sebuah blok. Nanti blok ini akan dihitung signature-nya yang dikaitkan dengan blok sebelumnya. Blok 18, signature-nya akan dikaitkan sama blok 17. Oleh karena itu dianggap immutable karena apa? Kalau Anda mau menulis ulang blok 18, maka signature-nya akan berubah. Kalau signature-nya blok 18 berubah, otomatis signature-nya blok 19 akan harus dihitung ulang. Dan ini jadi impractical buat orang-orang yang mau menulis ulang sebuah histori. Jadi kalau kita lihat general ledger di dalam sebuah organisasi, itu kadang-kadang kan ada istilah cooking the book ya. Jadi Anda menulis lagi transaksinya sesuai dengan apa yang Anda inginkan.
Nah, ini sangat susah untuk dilakukan karena begitu Anda menulis ulang histori, maka ininya akan berubah, otomatis ininya sudah berubah dan ininya berubah. Dan datanya akan terdistribusi ke seluruh network. Jadi kalau kita bisa bayangkan yang namanya Ethereum node itu hampir berapa ya? Hampir setengah miliar nodes. Ya, dari lihat. Jadi Anda harus memastikan bahwa orang menerima update itu. Dan rata-rata karena banyak orang sudah menerima blok yang nomor 19, ketika Anda mengupdate blok 18, Anda dianggap sebagai orang yang bohong. Karena ada mekanisme yang namanya konsensus. Orang sudah berkonsensus bahwa blok 19 itu yang ini, terus tiba-tiba Anda mengadvertise karena blok 18-nya Anda tulis ulang, karena contohnya, oh Anda beli sendal. Menurut aturan BPK nggak boleh nih beli sendal nih. Ya udah tak hapuslah di aturan buku saya. Nggak bisa ini. Karena sudah keburu ada blok 19, blok 20 dan seterusnya. Jadi itu sebabnya kenapa dianggap sebagai immutable. Ini properti yang pertama. Lalu properti yang berikut. Oke. Jadi basic ingredient yang pertama. Ini ada yang bocor suaranya. Oke. Kiranya aja yang matikan. Oke, ya sudah. Terima kasih, Mas. Oke, jadi idenya adalah Anda punya history dan punya yang namanya provenance. Provenance itu hak milik Anda, aset Anda, kayak nama, alamat, dan kawan-kawan. Dan itu nggak bisa ditulis ulang oleh orang yang lain kecuali pada saat Anda lahir. Istilahnya gitulah. Setelah akte keluar ya sudah, nama itu nggak bisa diganti. Sampai nanti kalau Anda mau ganti nama, Anda harus pergi ke pengadilan. Karena itu jadi aset provenance Anda, kepemilikan Anda. Nah, ini kita lihat dulu hierarkinya adalah decentralized. Tapi sebenarnya ketika kita bicara blockchain atau Bitcoin dalam hal ini, itu kita bicaranya adalah peers-nya adalah distributed. Jadi bukan decentralized. Decentralized itu ada satu titik node terus habis itu. Ini distributed. Artinya satu node dengan node yang terlibat di dalam blockchain itu adalah node yang levelnya sama. Kalau ini ada kelihatan ya, ini yang sentralistik, ini peer pertama, ini nanti adalah peer yang kedua. Kalau kita bicara blockchain, itu semua node adalah hal yang sama. Nah, tentunya yang namanya blockchain atau Bitcoin akan dibasiskan oleh encryptions, yang biasanya dia menggunakan yang namanya asymmetric encryptions, tapi beberapa blockchain yang sophisticated, contohnya topik area saya riset itu biasanya saya menggunakan Ethereum, ya itu yang publik, atau saya menggunakan Hyperledgers. Nah, itu Anda bisa mendefinisikan enkripsi Anda sendiri. Jadi tidak pakai yang ada, tapi Anda bisa memilih enkripsi apa yang Anda mau, lalu saya taruh di sini. Oke, jadi istilahnya BYOE ya, bring your own encryption. Jadi Anda bisa mendefinisikan encryption sendiri atau menggunakan encryption yang Anda biasa prefer, lalu Anda pakai di sana. Idenya sama ya, ini public key karena ini audiens yang orang-orang computer science, jadi public key atau private key ya, kalau si Alice itu mau kirim ke Bob, maka dia akan mengencrypt dengan public key-nya Bob. Nanti nyampe di Bob akan didecrypt dengan private key-nya Bob. Begitu juga sebaliknya. Itulah yang terjadi di blockchain. Jadi setiap node, setiap orang di dalam blockchain itu akan punya pair dari kunci publik itu. Istilahnya biasanya nanti kunci private itu akan disimpan di dalam sebuah wallet. Oke. Sehingga kalau nanti ada pembobolan akun, itu sebenarnya bukan dibobol ya akunnya, tapi kunci private-nya ini diambil sama orang, terus ada orang lain di ujung dunia sana yang ngaku sebagai diri saya. Jadi kalau saya punya 10 Bitcoin, maka tiba-tiba orang itu juga seolah-olah punya 10 Bitcoin. Kalau dia sama dia ditransfer ke Pak Hafiz, ya sudah, saya habis itu jadi 0. Itu cara yang dilakukan orang mencuri di dalam sebuah blockchain network. Jadi kalau pencurian itu bukan lalu dia datang ke rumah saya, diambil dompet saya, enggak. Nggak perlu seperti itu. Asal private key-nya keambil, udah keambil seperti itu. Nah, lalu mungkin orang bertanya ya, kalau gitu apa bedanya sebenarnya melakukan pembayaran dengan blockchain atau melakukan pembayaran dengan PayPal atau payment gateway seperti ada? Memang agak sedikit berbeda. Kalau di blockchain, aset itu, uangnya itu bukan disimpan sama PayPal, tapi uangnya adalah dalam bentuk digital. Oke. Sehingga ketika saya mau melakukan transfer, uang itu harus ada di saya.
Dan saya nggak perlu percaya sama PayPal. Karena ya itu tadi, ketika kita bicara blockchain, satu node dengan node yang lain, saya mau melakukan pembayaran ke Pak Hafiz gitu ya. Saya dan Pak Hafiz itu levelnya setara itu. Oke. Dan nggak ada lagi trusted third party kayak PayPal, kayak OVO dan kawan-kawan yang sebenarnya menampung uang itu bersama-sama. Oke. Nah, immutable tadi dibilang bahwa kita bisa bilang bahwa blockchain itu adalah write once, habis itu kamu cuma bisa baca. Beberapa blockchain yang lebih sophisticated, membaca pun harus dikontrol. Contohnya, oh kamu bukan bank, oleh karena itu nggak boleh baca data admindo. Oh kamu bukan healthcare providers, karena itu kamu nggak bisa baca medical record. Ada banyak variasi yang lebih advance dari sekedar blockchain standar yang biasa dipakai sama orang-orang. Ini tadi chain principles. Jadi ada previous hash. Jadi tadi kalau saya bilang, kalau blok ini ditulis ulang, maka sebenarnya ini akan ikut berubah. Kalau ini ditulis ulang gimana? Ininya berubah gimana? Depannya akan berubah, depannya akan berubah. Dan ini yang bikin jadi blockchain itu impractical kalau mau dihack. Kalau kita bicara, bisa nggak dihack? Ya bisa gitu. Tapi impractical. Kenapa impractical? Ya kamu butuh orang banyak untuk ketika berkonsensus, kayak istilahnya gini lah. Konsensus anggap aja kayak voting ya di anggota DPR gitu ya. Kalau saya mau bohong, oke ya jangan DPR lah, nanti saya kira tendensius lagi. Anggap aja kita voting pemilihan ketua kelas gitu ya. Kalau saya mau bohong, saya harus ngajak teman-teman saya yang minimal setengah N+1 untuk ikut-ikutan bohong. Supaya kalau saya ngomong bohong itu jadi sesuatu yang benar. Makanya itu jadi impractical. Kalau kita punya mesin yang tadi saya bilang 500 juta di dunia, untuk yang Bitcoin itu. Berarti Anda kan harus nyari mesin sekitar 250 juta mesin. Itu sekelas Google aja belum tentu bisa menyediakan mesin sebanyak itu. Oke, ya itu yang jadi. Nah, lalu kita bicara tentang konsensus tadi. Ada banyak ya, ada proof of work, ini yang biasa dilakukan sama Bitcoin. Jadi kamu cepet-cepetan nebak hash. Jadi di Bitcoin itu sebenarnya sayembara. Yang bisa nebak hash, jadi kayak tebak-tebakan gitu. Kalau Bapak nebaknya paling cepat, maka saya kasih 0, sekian Bitcoin. Nah makanya saya langsung bilang, ini kalau saya sendiri yang nebak lama ini. Kalau gitu saya bikin koperasi deh sama Pak Hafiz sama teman-teman Andalas, saya bikin istilahnya mining pool ya untuk ikut-ikutan. Nanti didapat 0,1 ya kita bagi-bagi rata lah di dalam kita. Itu kan bisa seperti itu ya, bukan bisa. Itu yang dilakukan banyak orang sekarang. Ada yang namanya proof of stake, dan lain sebagainya. Ini ada teorinya macam-macam lah, tergantung dari tipe dari blockchain yang Anda butuhkan. Oke, ini konsensus. Jadi kamu terima user transactions, kamu kirim ke dalam network. Kalau sudah oke, dicek lagi, ditaruh di dalam, terus habis itu transaction itu baru confirm. Nah ini yang tadi saya bilang, harus orang banyak ini yang menyatakan bahwa transaction ini bisa di-commit. Kalau banyak orang itu ternyata bilang, oh ini enggak ini, tadi saya nerima itu angkanya 5 kok tiba-tiba Yudis, terus Pak Hafiz tadi bilang 6, enggak, cuma 2 orang yang bilang 6, yang lain kita tetap bilang 5. Ya udah, langsung di rollback itu transactions. Tetap yang dikonfirm adalah nilai yang tadi yang dipercayai oleh banyak orang. Itu ya prinsipnya. Nah lalu muncul tadi saya bilang adalah smart contracts. Selama ini ketika kita bicara kan kayak basis data ya, jadi blockchain ini banyak orang salah membangun sistem dengan menggunakan blockchain. Even yang startup ini ada sedikitnya 5 yang saya tahu startup Indonesia yang salah ya. Tapi kita nggak usah throwing the blame di sini. Nah, banyaknya orang itu nyimpen datanya di blockchain, tapi programnya itu adalah di run sama startup. Ini bukan begini caranya. Kalau di run sama startup itu nggak ada bedanya. Akhirnya kan saya harus percaya sama startup. Sedangkan idenya adalah harusnya kamu nulis smart contract dan smart contract itu jalan di atas network. Sehingga apa? Kalau kamu adalah node blockchain, kamu bisa lihat kontrak ini ngapain dan kamu jalankan sendiri program itu. Kalau saya nggak percaya sama Andalas gitu ya, ada node di Andalas, saya nggak percaya, ya sudah saya jalankan sendiri. Hasilnya pasti sama. Datanya ada di blockchain, programnya ada di blockchain, saya execute. Oh hasilnya segini, ya sudah saya apply deh transaksinya. Nah bahasa yang biasa dipakai itu adalah ini, tergantung. Ya di Bitcoin tidak ada smart contract. Di Bitcoin itu termasuk blockchain yang paling primitif, paling simple dan paling.
Tapi di satu sisi itu yang paling besar skalanya dan paling robust. Oke, di smart contract ya. Nah, ini ada ilustrasi. Kalau kita bicara convention contract itu kan Anda punya seller, ada buyer, terus Anda tanda tangan di trusted third party atau disebutnya notaris. Ya kan? Ini trusted third party. Nah, kalau kita bicara di kasus smart contract ini berbeda di sini. Anda mau beli sesuatu, dengan sesuatu itu punya identifier. Terus Anda nulis sebuah kontrak. Anda submit ke dalam network. Oke. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah ID benda ini itu adalah merepresentasikan ini. Oke. Jadi saya bilang bahwa saya pemilik bot ini dan saya mau jual itu. Oke. Kalau itu sudah dibeli sama orang, otomatis ya benda ini sama program itu dipindahkan ke orang lain. Oh, bisa. Oke. Dan orang lain ini duitnya akan dikurangi sesuai dengan jumlah kontrak ini. Artinya kalau orang ini nggak bisa punya uang sebesar itu, dia nggak akan engage untuk membeli barang ini. Ini yang menarik. Jadi kita biasanya kan ada suka istilahnya, kalau nggak tahu di Jawa itu orangnya bilangnya ngemplang ya. Jadi membeli sesuatu tapi nggak bayar. Ini nggak bisa. Karena ini dilakukan dieksekusi oleh network. Begitu orang itu engage, transaction ini pindah ke jadi fails, uang di sini pindah ke sini, itu otomatis dikerjakan oleh network. Nah beda ya, kalau kita bicara di Tokopedia dan di kawan-kawan atau di yang itu, bandanya, uangnya itu dipegang sama orang ketiga. Ini enggak. Suratnya langsung pindah. Kontrak ini sudah engage dan semua orang akan tahu bahwa sekarang yang namanya bill nggak punya lagi yang namanya 730484 ini. Sudah dijual ke Phyllis. Ini yang menarik sebenarnya, bahwa prosesnya jadi instant dan nggak bisa dikirim dulu, nanti kalau sudah diterima enggak. Begitu itu exchange. Duitnya ada di dalam situ. Kalau kita online itu kan duitnya ada di Tokopedia, duitnya ada di OVO, di AI Bank, kita transaction dengan Tokopedia. Ini enggak, duitnya sudah ada di dalam network itu sendiri. Oke. Kalau ditanyakan tadi ada pertanyaan bahwa hash itu mungkin nggak diubah tanpa melakukan perubahan transaksi. Ya hypothetically mungkin, kalau kita bicara mungkin ya. Tapi kalau kita bicara hash yang dipakai oleh tadi untuk immutable itu kan SHA-2. Itu sampai sekarang secara scientific nggak bisa lah ya kita ngitung hash itu secara scientific untuk nebak hash itu enggak. Ini nggak pakai MD5 atau RC4 ya, yang notabene adalah algoritma hash yang bocor. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi. Core capability dari ini. Jadi biasanya orang bicara blockchain ada 3. Record keeping, transfer value, dan smart contract. Oke. Bisa pakai apa? Contohnya di Estonia dipakai untuk personal identification. Jadi identitas kita di cyber itu adanya di situ. Jadi kalau nggak ada lah minta fotokopi KTP, minta baca iktp, nggak ada. Semuanya sudah digital. Itu yang sudah dilakukan. Oke. Nah, tapi memang ada akses kontrol. Siapa boleh baca identitas siapa boleh nge-share identitas siapa, itu ada. Oke. Lalu transportation. Nah, ini ada Mars, ini adalah perusahaan kontainer. Dia adalah shipment kontainer itu suratnya ada di dalam. Jadi histori dari sebuah barang itu terjaga. Barang ini mampir ke siapa, dipegang siapa, habis itu pindah ke siapa, pakainya apa, dan jadi kita bisa menjamin yang namanya certificate of origin. Karena apa? Nggak bisa ditulis ulang. Kalau kamu bilang bahwa elektronik ini adalah made in US, padahal sebenarnya diimpor dari Cina, dibawa ke US, digrafir tulisan made in US, dikirim ke Indonesia. Itu kan karena apa? Karena bisa menulis ulang yang namanya history. Anggap aja sertifikat itu ditaruh di dalam blockchain. Maka history itu cuma bisa ditambah, nggak pernah bisa ditulis ulang. Itu ya kita bicara. Di banking ada, di manufacturing ada, di food distribution ada, di audit ini ada. Ini slide saya relatif banyak, nanti saya share aja ke teman-teman ini. Silahkan digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan komersil ya. Oke. Banyak contoh-contohnya, saya memang suka nih. Nah, blockchain capability-nya apa? Pertama, nge-solve business problems, tadi banyak ya. Lalu kalian bisa tahu orang bisnis itu sebenarnya mentransfer value. Contoh kita bicara di education gitu ya. Yang namanya higher education itu mentransfer value, punya sertifikat ke yang namanya mahasiswa.
mahasiswa juga mentransfer value ke kita dengan cara membayar tuitions. Ya. Makanya kadang-kadang kan ada mahasiswa dapat sertifikat, dapat ijazah tapi nggak bayar itu. Tunggakannya banyak. Nah, karena apa? Yang namanya transfer value itu tidak terjadi instantaneous. Ya oke lah ya, kalau di Islam transfer value itu yang instantaneous cuma barang-barang ribawi, tapi ya kalau di blockchain itu bisa dilakukan ya. Lalu berikutnya adalah need for trust. Need for trust itu adalah sebenarnya kita itu harus percaya sama pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Bisa payment, insurance, notaris itu pihak ketiga. Ketika kita bicara blockchain, itu kita nggak perlu percaya sama siapapun. Karena hubungan kita itu adalah peer, dan kita ngeran mesin sendiri, kita ngeran data sendiri, dan kita ngeran program sendiri. Saya nggak bicara aspek hukumnya dulu ya. Kalau di Indonesia nanti kalau ada yang ngemplang atau ada yang nakal kayak gitu-gitu, siapa yang harus nangkep, Pak? Saya pernah berdiskusi dengan beberapa lembaga, saya nggak bisa sebutin ya di sini. Ya mereka memang lagi cari ya, terutama terkait dengan keuangan, mereka lagi cari skema monitoring dan enforcement-nya seperti apa. Oke. Tapi ada kelemahan. Nulis di blockchain itu lambat. Ordernya millisecond paling cepat. Ethereum itu bisa 2 detik untuk 1 tari transactions. Oke. Terus small organizations kalau nggak punya business network gimana? Atau kalian teman-teman itu punya bicara, oh saya pakai blockchain untuk ngeganti basis data, untuk ngeganti message queuing, untuk jadi transaction pro. No, ini adalah use case yang jelek. Karena apa? Nggak ada transfer value, nggak ada yang namanya custody transfer. Gitu. Atau yang berikutnya adalah kalian ngitung, saya mau big data nih, value, velocity ini adalah hal yang penting buat saya. Nggak bisa, blockchain itu lambat. Ya, tren ini blockchain itu adalah sangat lambat dibandingkan basis data, dibandingkan message queue ataupun big data teknologi yang ada. Karena yang dia kejar itu adalah bahwa immutable, trustworthy, dan sebagainya. Ini ada tipe-tipe blockchain, ada public, ada private, ada permissions. Oke. Nah, lalu kalau kita bicara perbedaannya apa? Public itu semua orang bisa join. Oke. Kalau kita bicara private, contohnya MERS itu ngeran blockchain-nya sendiri. Oke. Ada salah satu institusi pemerintah, saya nggak bisa sebutkan lagi, juga mulai ngeran blockchain-nya sendiri. Oke, itu bicara siapa yang. Ya. Lalu ada dimensi yang kedua, itu kita bicaranya adalah permissions blockchains. Kalau dia tersedia public, itu ada yang semua bisa join atau harus ada permissionnya sendiri. Contohnya apa? Kita bicara untuk trading company gitu ya. Itu ada trading, semua orang bisa join, bisa datang misalnya. Tapi kalau kita bicara kayak Bursa Efek Indonesia dan kawan-kawan, kalau mereka pakai blockchain, saya bilang, mereka pertama kan mereka harus register dulu. Nah ini kita bicara public tapi permission, harus mendapat permission dulu untuk join ke dalam network. Anggap aja kalau di Estonia untuk yang identity providernya dari pemerintah itu juga public, semua orang bisa join, tapi untuk join kamu harus punya permission dulu. Jadi bukan lalu dengan serta-merta langsung bisa join. Seperti halnya di Ethereum ataupun di Bitcoin. Oke, ini ada Bitcoin, ada altcoin dan sebagainya. Saya mau cerita beberapa yang terkait dengan punyanya orang Indonesia saja. Ini ada Bitcoin mining farm, jadi ada orang kerjanya bikin seperti ini, lumayan. Dulu lumayan, tapi sekarang kayaknya udah nggak cost efektif karena jumlah. Ini adalah nge-mining Bitcoin untuk dapetin Bitcoin. Dulu itu harga sekarang masih 400 sekian US dollar satu Bitcoin. Tapi karena sudah banyak orang yang nge-bid, jadi kayaknya sudah tidak lagi cost efektif dibanding dengan jumlah ini jumlah uang yang kalian dapat versus jumlah listrik yang dimakan. Nah ini karakteristik kapan kita menggunakan blockchain. Oke. Yang pertama adalah share repository. Makanya tadi saya bilang, kalau ada 2 institusi yang independen terus mau nge-share. Nah, ini cirinya. Itu cari. Karena mereka pasti saling tidak percaya kan by default. Oleh karena itu mereka harus meng-establish trust. Itu cocok. Terus yang nulis bukan hanya satu orang. Kalau kita bicara aplikasi e-commerce aplikasi, yang nulis basis datanya payment gateway itu hanya satu, yaitu payment gateway. Kita cuma bilang, tolong dong payment gateway, aku bayar ini ke Tokopedia, aku bayar ini ke Blibli. Yang nulis tetap payment gateway-nya. Nah ini. Terus yang ketiga adalah limited trust. Saya nggak percaya ini. Anggap aja
Anda pergi ke luar negeri terus Anda disuruh bikin sesuatu. Pasti repot kan? Ini siapa ya notaris yang saya percaya ya? Nah itu. Atau ini banyak sekali multi intermediary-nya. Ini yang terjadi di kasus logistik. Kalau Indonesia menjadi masalah di supply chain, itu kan masalahnya adalah yang punya barang, yang katanya punya barang, itu tapi sebenarnya nggak pernah ada yang punya barang nih. Intermediary-nya banyak nih. Cari jalur distribusinya mahal. Nah ini bisa dipotong semuanya hanya dengan yang namanya blockchain. Technologically ya, saya nggak bicara aspek non teknisnya ya, saya nggak bicara teknologi. Nah ini hal-hal tadi yang penting yang mungkin teman-teman bisa gunakan ini. Nah kalau kita bicara contoh penggunaan blockchain yang besar, ini ada gambar yang menarik sebenarnya. Ini. Jadi, ada yang terkait dengan digital currency. Oke, digital currency itu salah satunya adalah ya model-model payment gateway dan payment online itu ya. Itu. Lalu ada yang namanya record keeping. Nah, ini lagi dicobain ini beberapa itu Badan Pertanahan Nasional itu lagi exercise tuh. Kalau kita pakai blockchain untuk sertifikat tanah gimana? Karena itu menarik supaya nggak ada hal yang nggak jelas gitu. Karena kalau di daerah mana Bogor gitu itu ada daerah saya lupa itu pokoknya sebelahnya Jagorawi itu satu tanah bisa sertifikatnya 3. Ya karena apa? Record keepingnya repot. Kalau kita teman-teman yang kerja di GIS, lu kan nanti gampang itu Pak di mana? Di analisis secara GIS pasti keluar tuh. Memang pada waktu nerbitin sertifikat melakukan itu. Nah, kalau kita pakai record keeping-nya ada lain, kayak title owner dan land owner itu sudah ada. Nah, ini yang menarik lagi yang kalau ini topik riset saya adalah voting. Gimana caranya kita voting dengan cara blockchain ini gimana? Itu adalah menarik. Lalu ada yang terkait dengan intellectual property. Itu ada salah satu perusahaan startup itu namanya Suara. Mereka pengennya adalah mereka bikin kayak Spotify gitu, tapi nyatetnya pakai blockchain supaya yang namanya indie label atau record company mereka percaya bahwa kalau saya dengerin itu benar-benar ditulis. Kalau yang sekarang pakai Spotify, seberapa orang yang dengerin lagu saya dan kawan-kawan kan tergantung Spotify. Saya sudah percaya sama Spotify. Nah ini bagian securities itu securitiesnya orang keuangan. Oke. Dan yang terakhir adalah smart contracts. Nah ini adalah beberapa potential application yang sering muncul yang paling banyak dipakai oleh teman-teman di dunia sana dengan menggunakan blockchain. Mungkin itu dulu Pak Hafiz. Baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya terkait seputar blockchain. Ada beberapa poin penting yang mungkin menarik ya seputar blockchain ini. Itu bentuknya mulai daripada public, private, dan permission selalu istilah daripada bring your own encryptions. Ya. Nah itu merupakan hal yang menarik apabila dikaitkan dengan dunia keamanan informasi. Nah, para Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, berikutnya kita minta kepada waktu dan kesempatan kepada narasumber kedua, Bapak Profesor Rika Ampuh Hadiguna. Berikut disampaikan sekilas terkait CV beliau. Ya ini mungkin sudah up to date, obsolete ya, bukan up to date. Nama narasumber kedua kita adalah Prof. Dr. Rika Ampuh Hadiguna. Pendidikan terakhir adalah S3, Dr. of Philosophy in Agro-Industrial Technology, Bogor Agricultural University IBB, Bogor, Indonesia. Mungkin kita persilahkan kepada Prof. Rika Ampuh Hadiguna untuk memberikan sedikit pemaparan terkait blockchain. Kepada Prof. Rika, dipersilahkan. Terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Dekan Fakultas Teknologi Informasi, teman-teman di Teknik Komputer,
Unan, dan juga salam kenal Sama-sama, Prof. Istira. Alhamdulillah bisa berkenalan secara virtual ya Pak. Insya Allah nanti mudah-mudahan kondisinya membaik, bisa silaturahmi ya Pak. Dan juga Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini, adik-adik mahasiswa juga mungkin ya. Baik, apa yang telah dipaparkan oleh Pak Yudhistira tadi secara detail, sisi teknologinya dan berbagai bidang aplikasi atau penerapan di berbagai sektor yang telah disampaikan secara teknologi sangat sangat membantu kita untuk lebih memahami bagaimana tren dari teknologi blockchain ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan blockchain ini dari sisi pengguna lah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak banyak memaparkan dapur dari blockchain yang sudah sangat banyak dipaparkan oleh Pak Yudhistira. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi, sektor-sektor yang memang sudah dirambah oleh blockchain ini dan yang menjadi ya dari perbankan, itu tadi sudah jelas ya, tentang transaksi, di asuransi, pasar modal, kemudian area bisnis, real estate, advertising, dan salah satunya adalah yang sudah disinggung tadi supply chain management. Nah, karena saya memang mempelajari teori-teori dan konsep dari manajemen supply chain ini, nantinya saya yang mencoba mensitasi, memaparkan apa yang saya sitasi ya, bagaimana penerapan dari blockchain ini pada kajian atau pada bidang supply chain management. Dan juga saya akan coba menyampaikan bagaimana perkembangan secara umum ya blockchain ini di Indonesia ya saya rujuk saja polisinya pemerintah, dan tentunya Pak Yudhistira juga akan banyak kontribusi di situ. Nah, ini tadi sudah. Nah, saya coba telusuri sampai terakhir, ada misalnya dua artikel, tapi saya hanya ambil satu saja yang terbaru. Benar sama-sama tahun 2020, tapi ini yang lebih lengkap saya kira dari paper tersebut. Untuk para peminat, baik yang khususnya untuk yang bidang industri dan bisnis, bahwa perkembangan kajian blockchain ini, kalau ya dari artikel tersebut, dari kajian tersebut yang menelusuri dengan kata blockchain, di judul paper itu kata blockchain itu perkembangannya seperti ini. Ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020, ya perkembangannya ini 2020 juga memang belum berakhir gitu ya, sampai pertengahan, dan terus meningkat. Jadi 2019 saja artikelnya ada ditemukan sebanyak 2.500-an. Artinya bahwa memang fenomena blockchain ini sudah banyak menarik minat para peneliti untuk mendalami baik sisi teknologinya maupun penerapannya. Nah, beberapa negara ya, di paper ini dia ekspos hanya 10 negara yang publikasinya dengan judul kata blockchain tadi di judul artikelnya itu, yang banyak itu antara Cina dan Amerika Serikat, ya, diikuti oleh India. Nah, ini dapat dipahami ya, karena memang dari sisi teknologi saya kira cukup bagi saya maupun teman-teman yang latar belakangnya bukan computer science tapi lebih banyak
menerima lah istilahnya, menerima begitu saja dan coba mengadopsi dan coba menginterpretasi teknologi itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis, apa itu logistik maupun supply chain. Wajar saja memang Cina ini begitu antusias ya, karena memang perkembangan logistik mereka juga luar biasa, Cina ini. Sehingga mereka akan banyak melakukan kajian-kajian bagaimana bisa melakukan transaksi ataupun memonitoring, ya kalau di supply chain lebih banyak bicara traceability, untuk menjamin bahwa barang-barang yang dikirimkan itu memang sampai kepada tujuannya dalam kondisi yang memang terpantau. Nah, ini perkembangan statistik publikasi dari topik blockchain. Artinya memang masih ada tren yang cukup cukup tinggi ya, antusias untuk mengkaji khususnya dalam penerapan. Dan yang memang yang agak baru ini kan isu tentang halal dan juga halal supply chain. Nah, ini karena memang begitu sensitif, memang diperlukan teknologi-teknologi yang bisa memberi rasa nyaman ya bagi pasar-pasar yang memang mayoritas konsumennya itu adalah Muslim. Ya, apalagi awareness atau kesadaran terhadap halal tinggi, kemudian kemampuan atau ketersediaan teknologi untuk mengakses data dengan mudah itu juga sudah banyak dikuasai oleh masyarakat. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, bagaimana perusahaan bisa memberikan informasi yang memang akurat ya, kepada konsumennya. Nah, itu gambaran dari sisi bisnis. Nah, ini saya juga dapatkan literatur yang menunjukkan bagaimana perkembangan dari blockchain itu sendiri. Saya lupa, ini agak terhapus citasinya dari Swan 2015 ya. Artinya memang perkembangan mulai dari generasi 1 bicara mata uang, bicara kontrak, dan akhirnya berkembang luas ke berbagai macam sektor yang memang tidak pernah terpikirkan dahulunya ya. Ya hanya bicara saat itu bicara mata uang ya. Akhirnya saat ini blockchain itu memang sudah istilahnya warna keuangan itu sudah mulai luntur ya, karena ini memang sebuah teknologi adopsi dan interpretasi dari dunia bisnis ataupun masyarakat ataupun para peneliti sudah semakin luas, sehingga penerapannya itu sudah merambah ke berbagai macam sektor. Ya, di sisi sektor publik saja ya sudah ya seperti tadi yang sudah disampaikan, masalah identifikasi dari kepemilikan tanah itu kan memang tidak terbayangkan, yang asal-muasalnya blockchain ini bicaranya bayar-membayar gitu. Akhirnya sekarang bisa merambah kepada sebagai alat identifikasi. Nah, kemudian ada beberapa hasil yang saya dapatkan juga, beberapa penerapan perusahaan-perusahaan yang di dunia yang telah menerapkan, tapi memang saya pilih sesuai dengan bidang latar belakang di saya yang teknik industri. Dan ternyata beberapa perusahaan-perusahaan besar ini telah menerapkannya ya, telah menerapkan teknologi blockchain ini. Di sektor manufaktur itu ada jenis of thing Mock Aircraft Group, ya, di 3D printing dan manufacturing, penerapan blockchain di sana, kemudian Sign Fab dan Spotting Part Manufacturing, dan di industri otomotif Ford, Volkswagen, Hyundai gitu. Kemudian pertanian dan makanan Walmart, Alibaba, JD.com. Ya. Nah, ini juga menarik ya. Saya ada juga mencoba nanti memaparkan supply chain food makanan yang dikendalikan dengan memanfaatkan
blockchain dan IoT. Kemudian di sektor e-commerce, Amazon, Alibaba, di fashion like Levi's. Artinya ya apa juga yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yudhistira, ini menunjukkan memang perkembangan dari teknologi blockchain ini sudah luar biasa. Artinya pengakuan bahwa dari dunia industri, teknologi blockchain ini memang menjanjikan dalam hal meningkatkan customer satisfaction, kepuasan pelanggan, juga diharapkan bisa bagian dari quality management, ya, karena kan dalam peningkatan daya saing itu kan harusnya ada 3 ya, yang umum dipegang, ya, teori klasiknya itu pertama reasonable price, ya, harganya itu jadi wajar. Ya kalau harga wajar, sebagaimana yang tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan supply chain, kita bisa memotong banyak banyak pihak yang sebenarnya justru menjadi beban ya bagi sistem rantai pasok itu sendiri atau bagi sistem logistik itu sendiri. Nah sehingga ongkos itu bisa dikurangi. Nah akibat dari ongkos dikurangi maka total cost of supply chain itu bisa turun. Nah ini kan akan memberikan sebuah value bagi perusahaan, bagi industri untuk meningkatkan daya saingnya sehingga harganya itu bisa lebih kompetitif. Nah, demikian juga dari sisi mutu. Baik, selanjutnya ini ilustrasi sebuah kasus yang saya ambil tentang rantai pasok makanan. Bagaimana teknologi blockchain ini punya kontribusi besar untuk meningkatkan daya saing dari sebuah bisnis makanan atau industri makanan. Dalam hal ini yang sistem rantai pasoknya, mulai dari bahan mentah sampai dengan produk itu. Yang lebih spesifik nanti bicara daging. Nah, rantai pasok makanan global saat ini memungkinkan untuk membawa makanan dari dari seluruh tempat ke seluruh dunia ya, dengan teknologinya, ya, cold storage, cold chain gitu ya, yang menjamin sehingga kesegaran ya dan keamanan pangan itu bisa terjaga. Teknologi itu memungkinkan daging-daging itu bisa diekspor atau diimpor, dan faktanya itu memang ya terjadi ya sampai hari ini. Kemudian tantangan terbesar bagi industri makanan adalah memastikan keamanan pangan. Nah ini kan sudah menjadi sebuah peluang ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mengimplementasikan teknologi blockchain itu. Kemudian juga mengurangi food fraud, penipuan makanan, ya. Penipuannya. Kemudian pada saat yang sama kita bisa menjaga biaya operasionalnya tetap rendah. Nah, memang ada beberapa contoh yang membuktikan bahwa rantai pasok itu tidak begitu aman ya, kalau dari sisi makanan, yang akan mempengaruhi kesehatan konsumen. Ini ada beberapa kasus, misalnya saja kita pernah bercerita tentang mendapatkan informasi tentang kandungan tertentu di produk minuman anak-anak, bayi, susu gitu ya. Kemudian adanya bakteri di makanan dan seterusnya. Nah, bagaimana teknologi blockchain ini bisa mengamankan konsumen, juga mengamankan dari sisi produsen, kan gitu. Nah, sebuah sistem rantai pasok makanan itu memiliki 5 langkah, sehingga ketika kita mengimplementasikan teknologi blockchain ini, kita bisa memformulasikan dengan tepat. Ada pasokan bahan bakunya, ada kegiatan processingnya, ada produksinya, ada pengemasannya, ada penyimpanan, ada pendistribusian. Nah inilah yang harus ditangani dan dikompromikan ya sedemikian rupa. Dan bagaimana nanti peran blockchain-nya itu. Nah, sementara dari sisi bisnis di dalam sistem rantai pasok makanan ini, tujuannya adalah pertama kita rantai pasok makanan ini ya, mudah dilacak ya, pergerakan dari produk itu, menjaga keamanan dan kualitasnya, kemudian memfasilitasi atmosfer komunikasi yang kondusif ya, antara semua pihak, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan finish produk itu diterima oleh konsumen.
Kemudian juga meminimisasi biaya rantai pasoknya. Kemudian juga bisa mengontrol inventaris atau melacak fasilitas-fasilitas yang ada di gudang, di toko. Nah, ini menjadi lebih kompleks ketika bicaranya halal tadi. Bicara halal ini menjadi begitu punya nilai tinggi teknologi blockchain ini. Nah, dari tujuan di atas dapat dicapai dengan bantuan blockchain, dan juga karena kita bicaranya data atau informasi, maka IoT itu menjadi punya peran penting ya untuk bisa kita manfaatkan, sehingga blockchain dan IoT ini merupakan satu kesatuan sistem yang bisa mensupport sebuah sistem rantai pasok makanan. Nah, ini gambaran ini menunjukkan bagaimana pergerakan mulai dari raw material, kemudian diproses, didistribusikan, kemudian sampai ke katakanlah di tingkat pengecer. Nah, setiap pergerakan material ini tentunya menciptakan data atau informasi. Nah, di dalam manajemen rantai pasok itu kan ada 3 flow, ada 3 aliran yang dikendalikan, yang di-manage. Pertama, aliran bahan, yang kedua aliran uang, dan yang ketiga aliran informasi. Nah, kalau aliran bahan itu bicaranya dari hulu ke hilir, sementara aliran uang itu transaksi ketika sudah menerima barang, dibayar, lunas, meskipun sebelumnya katakanlah belum lunas, begitu barang diterima dibayar lunas, itu pergerakannya dari hilir ke hulu. Sementara aliran informasi itu alirannya adalah aliran dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu, bolak-balik dia. Nah, inilah yang perlu yang perlu dikelola dari perspektif manajemen rantai pasok, sehingga apabila kita bisa support rantai pasok makanan ini dengan teknologi blockchain dan IoT, ini lebih lebih meningkatkan daya saing dari perusahaan itu sendiri. Jadi mana data dan yang real time, up to date itu bisa difasilitasi oleh IoT, dan data ini juga nantinya bisa diakomodir oleh teknologi blockchain untuk bisa menjamin tidak terjadinya katakanlah penipuan data. Kemudian bisa juga membantu semua pihak, mulai dari pamar, produser, distributor, dan retailer, untuk memastikan bahwa barang yang dia terima adalah barang yang sesuai dengan apa yang dia inginkan atau dia order. Kira-kira seperti itu. Nah, tujuan rancangan sebuah sistem rantai pasok dengan supporting blockchain dan IoT ini memberikan visibilitas end-to-end di seluruh rantai pasok. Dengan kemampuan kondisi di unit atau kualitas produksi pangan, bisa melacak volumenya, melacak kondisinya. Nah, sensor IoT itu digunakan untuk melacak status barang saat bergerak melalui rantai pasokan dan membagikan informasi ini ke kerangka kerja berbasis blockchain tadi, yang memastikan bahwa semua peserta atau semua pihak, maksudnya pihak di sini ya distributor, produser, retailer, farmer tadi, dapat mengakses data itu secara real time dan dapat divalidasi. Nah, ini drafting ya dari paper dari rancangan yang dibuat oleh ini ya company konsultan ini ya, ada 6 blok, di mana blok 1 itu adalah ketika blok yang memfasilitasi ketika bahan makanan mentah dikirimkan ke manufacturer. Blok 2 itu adalah blok yang mengakomodir transaksi ketika makanan diambil oleh perusahaan distributor. Blok ketiga ketika masuk ke pusat distribusi. Blok keempat ketika ditransfer dari pusat distribusi ke truk pengiriman. Blok kelima ketika dimasukkan ke pengecer. Dan blok ke-6 ketika diambil oleh konsumen. Nah, tentunya setiap blok ini kan memuat informasi-informasi yang memang dibutuhkan ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.
Nah, kalau untuk kasus ini yang paling umum itu bicaranya bagaimana temperatur, karena untuk keamanan pangan, kesegaran, keamanannya itu bicara temperatur. Kemudian berapa banyaknya. Kemudian terkait dengan time and date, waktunya, asal muasalnya. Nah, dalam sistem rantai pasok makanan ini, khususnya kasus daging, yang menjadi kunci suksesnya itu adalah di temperatur. Ya, karena kita bicaranya cold chain, ya, rantai dingin tadi itu. Maka ini yang akan menjadi informasi-informasi yang harus termuat di dalam blok itu. Nah, inilah hubungan bagaimana antara satu blok dengan blok lainnya. Bagaimana blok pertama, kemudian di blok kedua, input apa yang bersumber dari blok sebelumnya. Kira-kira demikian. Nah, itu tadi ilustrasinya. Nah, bagaimana tantangannya di Indonesia? Ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ada memetakan sebuah SWOT, ya. Dari aspek SDM, peluang perkembangan blockchain di Indonesia itu dari sisi pengembang teknologinya itu peluangnya memang sudah banyak berdiri perusahaan blockchain. Tadi apa yang dipaparkan Pak Yudhistira itu yang menunjukkan memang sudah respon ya di Indonesia, di berbagai instansi pemerintah bahkan itu juga sudah cukup merespon untuk bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan layanan. Kemudian juga sudah ada Asosiasi Blockchain Indonesia. Nah, ini juga saya baru tahu juga ketika itu pernah juga Kadin buat acara, ya saya ada ikut. Tapi isinya memang banyak investor-investor dari Cina itu ada di Jakarta. Lalu katanya sih investor-investor dari banyak dari Cina. Pameran blockchain ya, saat itu termasuk ada talk show-nya. Nah, tantangannya dari sisi SDM ini, dari sisi faktor pengembangan teknologi, memang kurangnya SDM yang kemampuannya mumpuni dan dalam pengolahan blockchain. Nah, saya kira topik yang diangkat oleh kawan-kawan di jurusan teknologi teknik komputer ini menjadi sebuah sebuah jawaban ya. Bagaimana kita harus berusaha meningkatkan SDM kita untuk bisa menguasai teknologi ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita di teknik komputer, di sistem informasi, di FTI, khususnya di UNAN ini sudah bisa memulai. Ya minimal kawan-kawan bisa mendesain blockchain itu untuk identifikasi ijazah gitu ya, ijazah kita. Misal gitu ya. Kemudian dari sisi pengguna teknologi, peluangnya adalah bahwa harapan pada teknologi ini memang cukup besar karena dia aplikasinya cukup luas. Dan dari sisi tantangan, masalah persepsi memang ya, pemahaman. Nah ini terbukti tadi apa yang dipaparkan Pak Yudhistira ternyata bagaimana startup ada sebuah bisnis yang memanfaatkan startup. Dan artinya kerangka kerja blockchain-nya itu tidak seperti yang seharusnya gitu ya, tidak seperti yang seharusnya. Yang awalnya secara teoritis mengatakan keamanannya sangat tinggi, tapi kalau salah mendesain, ya justru hilang kemampuan tertinggi dari blockchain itu dari sisi keamanan. Kemudian dari sisi aspek teknis, ya, dari faktor data, peluangnya itu berkembangnya blockchain untuk aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Kemudian tantangannya ya memang tantangan teknis ya, tentang kemampuan transaksi. Tadi juga sudah diberikan informasi oleh Pak Yudhistira ya, kecepatan dari pemrosesan transaksi itu sendiri. Bagaimana dari sisi infrastruktur? Nah, peluangnya itu adalah penetrasi internet itu terus meningkat. Ya, telepon telepon pintar ya, smartphone itu terus meningkat dari sisi infrastruktur. Hanya saja tantangannya penetrasi internet khusus untuk kanal data itu memang belum merata. Ini kan persoalan klasik yang ada di negara kita. Kemudian dari sisi tata kelola, nah, tantangannya dari aspek pemerintah adalah memang belum memadai tentang pengelolaan blockchain di Indonesia ya. Kepemilikan, privasi, mekanisme akuisisi. Saya kira tadi ini secara teknologi juga sudah dipaparkan dan itu oleh Pak Yudhistira dan itu terjadi di negara kita. Kemudian non pemerintah beberapa peluangnya beberapa komunitas blockchain ini memang bermunculan ya. Kalau
kita browsing itu kita akan memang menemukan beberapa komunitas-komunitas blockchain yang mengedukasi, gitu, banyak juga kegiatan, juga banyak sharing-sharing bagaimana memanfaatkan blockchain ini. Ya. Jadi pertukaran informasi ya, intinya edukasi lah. Edukasi sedemikian rupa sehingga bisa sharing, yang harapannya ke depan kita bisa menguasai teknologi ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dari sisi bagaimana tantangan aplikasinya di dunia bisnis. Demikian saja Pak Hafiz yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari narasumber kedua kita, Bapak Prof. Rika Ampuh Hadibuna. Beliau di sini menjelaskan kepada kita ada beberapa catatan yang mungkin menarik untuk kita bahas terkait mungkin di sini peluang-peluang tantangan blockchain ya dari sisi industrinya. Lalu Prof. Rika juga memperkenalkan istilah-istilah yang mungkin di beberapa di antara kita mungkin sudah familiar terkait halal supply chain dengan beberapa keuntungannya terkait transformasi food supply chain with blockchain and IoT. Beberapa di antaranya adalah mungkin yang pertama competitive advantages ya, dengan menaikkan mutu dan menekan biaya produksi. Yang kedua decreasing fraud ya. Mungkin di sini meminimalisir terjadinya penipuan, dan yang ketiga mengamankan ya baik itu dari sisi customer dan dari sisi produsen. Nah, Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, ada beberapa titik temu ya dari kedua narasumber kita pada siang hari ini terkait blockchain. Itu yang ditekankan sekali terkait blockchain ini. Yang pertama adalah record keeping, ya. Yang kedua adalah transfer value, dan yang ketiga adalah pengaplikasian daripada smart contract itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan sederhana yang mungkin bisa kita resumekan ya terkait pemaparan daripada kedua narasumber kita tersebut. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan kepada Bapak Yudhistira dan Prof. Rika. Mungkin kita sudah ada juga yang dijawab via chat oleh Pak Yudhis kepada peserta. Mungkin yang pertama, apa boleh kita sebutkan kembali kepada Pak Yudhis? Oke. Silakan Pak. Baik, mungkin sudah dijelaskan. Yang pertama itu dari Ibu Resista ya, kepada Bapak Yudhis. Izin bertanya, kalau diterapkan pada kegiatan ekspor komoditi agribisnis, kira-kira gambaran penerapannya seperti apa? Jadi Silakan. tadi malah Prof. Rika udah langsung ngasih contoh tuh kan tadi. Ya. Kalau di kasus saya memang ya itu tadi, histori dari barang itu kan memang perlu ya. Jadi apalagi kalau kita bicara lenient information, jadi si agribisnis produk itu berhenti di mana saja. Apalagi kalau dia melakukan processing di satu titik ya. Jadi kan bisa saja ya, contohnya dia menerima raw material terus habis itu diproses kayak susu gitu, di pasteurization jadi cheese. Nah, itu kan proses tuh, harusnya ada catatannya. Nah, kalau di Eropa memang hal itu adalah hal yang lazim, Mas. Jadi itu catatan itu harusnya tadi Prof. Rika juga udah ceritakan ya. Harus selalu mengikuti barangnya. Nanti ketika nyampe di ujungnya juga harus turun lagi ke hulu, sehingga ketika kita punya drug event alert, kalau kita bicara di orang BPOM ya, orang FDA gitu, kita kalau ada kasus kayak poisonous gitu ya, kita bisa tahu di titik mana dari chain ini adalah yang sebenarnya benda itu contaminated. Karena ya kita tahu historinya seperti apa. Nah, kalau kita bicara blockchain apakah mampu? Secara teknologi mampu. Tapi justru yang saya selalu challenge adalah apakah ada insentif buat industri untuk menggunakan teknologi ini. Karena belum tentu ternyata fitur yang
tidak bisa diubah itu kan buat kacamata customer kan pengen seperti itu ya. Tapi belum tentu industri pengen seperti itu. Nah, mungkin harusnya regulator atau penegak hukum punya mekanisme tersendiri lah untuk mengenforce teknologi-teknologi seperti ini. Jadi itu. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Yudis. Berikutnya pertanyaan kepada ya, Pak Dekan mau bertanya nih, silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Pak Yudis, jadi saya tertarik mengenai sampai sejauh mana sekarang blockchain itu akan mungkin dimanfaatkan untuk pemilu kita. Jadi Pak Yudis sudah sedikit menyinggung itu gitu ya. Jangan-jangan Bapak nge-Google ya, siapa? Enggak. Soalnya saya kebetulan nih diminta lagi ngajar di IT dalam pemilu gitu di FISIP gitu. Ya. Jadi orang-orang KPU. Jadi kalau Bapak Google kalau Bapak Google nama saya, pasti foto saya ada 2 nih Pak. Karena di tahun 2019 saya termasuk orang yang kena musibah nih kalau saya bilang. Ya tapi alhamdulillah nggak terkenal kan ya Pak ya. Jadi ketika kita bicara visibility-nya itu sebenarnya kalau secara teknologi itu hampir pasti bisa, Pak. Kenapa kalau saya bilang hampir pasti bisa ya? Tapi karena kan ada peranata hukum yang harus digeser-geser untuk memenuhi teknologi itu. Nah, tapi kalau kita bicara masalah literasi dalam artian, jadi gini, pemilu yang nyoblos itu ketika dimasukkan itu masyarakat tuh tahu. Begitu bentuknya adalah digital. Nah, ini pada masyarakat. Kita nggak usah sampai blockchain dulu, Pak. Kita nyampainya electronic voting lah, Pak. Yang pakai kayak mesin ATM gitu, terus ngeluarin printer, terus masuk ke dalam kota. Itu sendiri sudah susah buat masyarakat Indonesia. Malahan kalau kita bicara sekarang kan KPU sedang moving ke rekapitulasi online gitu ya. Itu menjelaskan ke masyarakat itu susah. Masyarakat pemerhati pemilu, saya bukan bilang masyarakat publik. Masyarakat publik akan jauh lebih susah. Jadi memang challenge-nya harusnya teman-teman sistem informasi itu lebih juga menjaga ini. Karena sebenarnya kan ada orang di TI, ada orang di TK, ada orang di informatika, software engineering. Ini kan bikin teknologi nih. Harusnya teman-teman sistem informasi itu adalah juga penetration untuk bagaimana sebuah teknologi itu bisa diadaptasi dan diadopsi oleh masyarakat. Jadi kalau saya bilang, ya mungkin teknologi. Tapi perkara gimana caranya KPU ngomong ke masyarakat. Itu dulu pertanyaan. Betul. Saya juga soalnya baca Pak Yudis, memang Surbakti salah satunya itu. Bahwa masyarakat itu kalau dia tidak ngumpul, tidak melihat kotak suara gitu ya, tidak nyoblos itu dengan fisik itu mungkin itu tantangannya Pak Yudis ya, paling literasi ke masyarakat ya. Betul. Walaupun kalau menurut saya ya banyaklah ruang yang kita bisa kembangkan untuk itu. Betul. Terima kasih Pak Yudis. Sama-sama Pak. Soalnya saya sedang ngajar IT dalam pemilu itu untuk KPU itu Pak Yudis di FISIP. Oke. Jadi memang itu yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi mereka yang seharusnya lebih berperan di sana. Kalau dari segi teknologi sih nggak ada masalah ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Yudis. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas partisipasi daripada Pak Ahmad. Berikutnya pertanyaan kepada Prof. Rika nih dari Umi Zakia, Ibu Umi Zakia. Prof, apabila di dalam sistem supply chain setiap blok ke blok berikutnya itu dikelola sendiri oleh kedua belah pihak, bukankah itu tidak memerlukan teknologi blockchain? Nah, kecuali jika seluruh blok itu dikelola oleh satu pihak saja. Ini mungkin kita minta kepada Prof. Rika, dipersilakan Prof. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Nah, nanti mohon bantuan Pak Yudhistira juga nih, nambahin dari sisi teknologi. Jadi Insya Allah, Pak. Dalam konteks supply chain, isunya kan setiap pergerakan barang itu memicu data. Dan manajemen rantai pasok itu kan concernnya tadi di tiga pergerakan itu, pergerakan barang, pergerakan uang, dan pergerakan informasi. Nah tentunya setiap pihak, mulai dari katakanlah kasus tadi ya, petani gitu, atau peternak ayam, apa yang dia lakukan dan data apa yang wajib dimunculkan di dalam bloknya itu juga akan dibaca oleh produser tadi.
Nah, demikian juga apa yang nanti dilakukan oleh produser, muncul tambahan data baru, informasi baru, itu juga harus muncul. Kenapa? Karena distributor itu butuh data juga. Nah, intinya kan mulai dari hulu sampai hilir, semua data itu harus tersedia. Ya, harus tersedia. Nah, demikian juga yang di sisi hulu. Dari sisi peternaknya, dari farmernya, dari sisi peternaknya, ya tentu peternaknya ini juga ingin tahu apa yang terjadi dengan produk dia. Kenapa? Karena untuk kasus ketika nanti ada kasus keamanan pangan, ya tentunya yang dikejar, yang harus dimintai pertanggungjawaban ini kan harus jelas. Kontaminasi itu terjadi di mana? Kira-kira gitu. Nah, demikian juga untuk kasus misalnya yang paling spesifik itu halal logistik atau halal supply chain. Proses pemotongannya itu sudah sesuai dengan syariah, halal ya. Tetapi ketika proses penyimpanan di gudang tertentu, transisi ya, peralihan katakanlah dari truk mau dimuat ke kapal, dia disimpan dulu di pelabuhan. Tapi fasilitas penyimpanan itu ternyata tidak bersih, ya tidak suci dan mensucikan, tidak bersih. Nah, maka kegiatan yang tadinya sudah dinyatakan halal jadi terkontaminasi. Nah, barang itu nantinya jika ditelusur, ya akan dibuktikan sebagai produk yang tidak memenuhi standar halal. Nah, kesalahannya kan bukan di peternak, karena peternak tadi tidak, atau bagian pemotongan RPH-nya tidak melakukan kesalahan prosedur, dia sudah mengikuti standar halal. Tapi kontaminasi itu terjadi di bagian penyimpanan. Nah, informasi-informasi ini kan harus lengkap. Ketika nanti ada komplain, ditelusur, jelas dia kesalahannya ada di mana. Nah, lalu bagaimana dari sisi pengelolaan bloknya ini? Ya kembali ke konsep dasar dari teknologi blockchain itu. Ya, teknologi dari blockchain itu. Ya tentunya kan setiap orang kan harus punya blok, harus punya akses kepada semua blok yang memang sudah selalu diupdate informasinya untuk setiap pelaku. Saya kira itu dari saya, Pak Hafiz, gambaran konteks pemanfaatan bagaimana informasi atau data yang harus muncul di dalam sebuah blok dan kaitannya dengan 3 jenis aliran dan juga pihak-pihak yang berlaku. Baik, jadi ada titik temunya ya dari perspektif IT kepada perspektif industri terkait implementasi daripada blockchain itu sendiri. Berikutnya mungkin kembali kepada Bapak Yudis, ini dari Pak Irawan Afrianto. Izin bertanya, Pak, katanya blockchain hanya biasa membawa data-data yang mungkin dalam satuan kecil, gitu ya Pak ya. Betul. Penggunaan seperti distributed storage, seperti IPFS, terkadang diperlukan. Nah, apakah di sini pengimplementasiannya tepat atau mungkin dapat difasilitasi oleh data lainnya gitu, yang cukup disimpan di lingkungan database biasa saja. Oke. Kayaknya Pak Irawan ini udah ngoprek nih kalau ini dari pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara IPFS itu sebenarnya salah satu bentuk implementasi blockchain juga, tapi memang dipergunakan view-nya adalah untuk menyimpan file yang besar. Dalam hal ini file yang kita biasa kenal file. Karena kalau kita bicara blockchain itu ukurannya adalah kilobyte, kecil ukurannya. Jadi bukan kayak MP3 kayak gitu seperti itu. Nah, tapi Anda bisa mengkombinasikan. Jadi data masternya itu disimpan di dalam sebuah blockchain, lalu data detailnya atau sertifikatnya atau malah complete documents-nya itu ditaruh di dalam IPFS. Itu ada banyak beberapa work yang sudah mengkombinasikan itu. Jadi contohnya kalau kita bicara medical record gitu ya, medical record tidak disimpan di dalam blockchain, tapi cara membaca ke IPFS, karena mungkin ada aja ronsen, CT scan, kan ukurannya besar-besar tuh, bisa sampai 12 mega, 14 mega seperti itu. Nah, tapi di refer dari blockchain. Ya, jadi harus dikombinasikan. Nah, sebenarnya ada satu teknologi lagi, perkawinan antara blockchain dengan file system itu disebutnya IPFS, salah satu proyeknya. Nanti ada nikah silang lagi nih antara database dengan blockchain. Itu ada namanya DB chain kalau nggak salah. Ya. Nah, itu juga salah satu teknologi yang mengadaptasi konsep blockchain tapi untuk nyimpan data. Nah, ini
kompromi ya. Jadi secara speed dia mau coba kejar, secara fleksibilitas dia mau coba kejar, tapi immutability-nya dia mau coba preserve. Oke, tidak se-scalable blockchain yang tadi saya sampaikan Ethereum atau Hyperledger, tapi performance-nya lebih bagus dari kecepatan untuk nulis dan membacanya jauh lebih bagus dibanding Ethereum sama Hyperledger. Itu DB chain namanya. Ya tergantung ya, kita mau pakai teknologi apa kan tergantung dari problemnya seperti apa. Gitu. Problemnya kebetulan di rantai pasok agroindustri, Pak. Jadi saya mohon bimbingan juga nanti dari Prof. Rika gitu, karena saya sedang S3 di Ilkom IPB, Pak, gitu. Jadi mungkin nanti dengan Prof. Rika bisa diskusi. Iya. Kalau saya S2-nya betul, Pak, di mana namanya? Di ITB, Pak, dengan Prof. Suhardi dulu. Oke. Siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas partisipasinya. Berarti ada pendekatan-pendekatan terbaru ya, Pak ya? Iya, betul. Saya sebutkan tadi ada DB chain ya untuk memfasilitasikan. Iya. Ada IPFS seperti itu. Ya. Berikutnya pertanyaan kembali untuk Prof. Rika, untuk pengaplikasian daripada blockchain ini apa saja yang mungkin diperlukan dalam dunia industri untuk dapat dipersiapkan, dan mungkin estimasi biaya ya, initial cost ya mungkin ya Prof. Rika ya harus diperlukan, mungkin pada Prof. Rika dipersilakan. Ya kalau penerapan sebuah teknologi itu kan kita selalu bicara nanti benefit cost ratio. Benefit cost ratio. Jangan sampai kita implementasi satu teknologi, ya teknologi investasi akhirnya akan menjadi beban biaya ya. Investasi kan paling tidak depresiasinya itu akan menjadi biaya tidak langsung yang akan membebani cost of goods manufacturing, harga pokok produksi. Ya tentunya memang harus dikaji terlebih dahulu urgensinya. Jangan karena kita sedang tren teknologi blockchain semuanya mau di blockchain-kan ya. Saya kira ini memang harus dipraktekkan untuk kalau supply chain rantai yang sangat panjang dan lintas negara, nah itu menjadi sangat krusial ya. Jadi teknologi blockchain ini memang sangat efektif ya. Dan yang sekarang yang memang jadi pembicaraan itu adalah untuk halal supply chain itu sendiri. Ya, halal supply chain, karena memang sensitivitasnya sangat tinggi. Nah, untuk pangan juga dari sisi keamanan pangannya itu sendiri, itu sangat tinggi. Kita bisa bayangkan ya, misalnya yang kasus kemarin sempat ribut sebuah produk susu, ada kandungannya. Nah, kita nggak tahu itu dari mana problemnya itu muncul. Apakah di tokonya, atau memang sejak awal dari produsennya. Itu kan bisa tolak-tolakan aja tuh. Ya kita kan memang nggak tahu ya. Tapi kalau kita bergerak, barang-barang itu diiringi dengan data, ya tentu sengketa-sengketa, konflik-konflik ini bisa diselesaikan. Atau bahkan dari sisi bisnis bisa diantisipasi, kan begitu. Nah kalau kita bicara teknologi blockchain untuk industri skala kecil, nah ini kan jadi ya urgensinya apa sih? Kita belum bicara ininya dulu, belum bicara benefit cost ratio-nya, ya urgensinya apa? Apa sih sebenarnya yang mau diamankan gitu? Apa sebenarnya yang ingin dijaga gitu? Nah, jadi bagaimana estimasi biaya? Ya ini diawali dengan ini dulu. Ya kita lakukan benefit cost ratio, benefit cost analysis ya, sehingga kita bisa tahu berapa besar biaya dan apa urgensinya. Nah, karakteristik blockchain kan sangat jelas ya, sangat jelas. Nah, karakteristik ini apakah memang dibutuhkan oleh bisnis kita? Apakah karakteristik blockchain, teknologi blockchain ini memang dibutuhkan dalam logistik atau supply chain yang kita kelola? Dan ini kan diawali dari situ dulu. Ya, jadi jangan sampai ya apa saja sebenarnya penerapan teknologi itu bukan karena tren, ya, tapi memang benar-benar dilandasi kepentingan meningkatkan daya saing tadi itu, ya, kepentingan bisa menurunkan biaya, bisa menjamin mutu dalam arti luas ya, dan juga
apa istilahnya timelines of delivery time, membantu kita untuk menjamin barang kita diterima sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan konsumen. Orientasinya ke sana. Jadi perhatikan karakteristik teknologi itu dan matchingkan dengan karakteristik bisnisnya atau industrinya. Kira-kira gitu pola pikirnya, Pak Hafiz. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Prof. Rika terkait pertanyaan dari Fadullah ya, tadi Bapak Fadullah. Nah, kepada Pak Yudis ini mungkin kalau kita mengenal ada term atau istilah di cloud ya, ada public, private, dan hybrid. Nah, kalau pada blockchain ini sendiri juga ada 3 istilah yang Pak Yudis sebut tadi, ada public, private, dan permissions. Nah, itu kira-kira permissions itu seperti apa gitu, Pak? Apakah di sini adalah merupakan trade-off antara public dan private atau bagaimana gitu? Jadi gini, kalau ketika kita bicara permission itu adalah ketika use case-nya, jadi memang bergantung dari nature dari apa bisnis yang mau di-include. Dalam artian gini, kalau kita itu punya bisnis di mana yang berpartisipasi itu harus terdaftar dulu sebelum berpartisipasi, maka permission itu jawabannya. Atau malah private. Kalau permissions itu sebenarnya public, tapi itu tadi butuh pendaftaran. Nah, sedangkan kalau kasus yang tadi bahwa private itu bisa saja, ini memang kita nggak mau orang lain ikutan, ya cuman kita saja. Akhirnya kita run di dalam private network kita dan mungkin nggak available di internet ya. Dia pakai internet itu hanya untuk VPN saja lah, untuk transport layer. Oke. Nah, keuntungannya yang permission itu apa? Yaitu tadi, kalau kebayang aja dalam contoh tadi Prof. Rika cerita tentang halal supply chain, itu kan hari ini yang nganter truk apa, besok siapa, mungkin ship ekspedisinya beda-beda tergantung ini. Nah, tapi kan harus terregister dulu. Nah, mungkin model-model permission blockchain itu cocok. Oke, kalau private kan ya kalau kita bicara namanya PT Pos gitu ya, pengen ngeran blockchain dari end to end karena mereka untuk tracking dan kawan-kawan, ya nggak apa-apa karena ya hanya untuk dipakai PT Pos gitu ya. Atau mungkin kalau kita bicara kayak Garuda gitu ya, kan Garuda punya sekian banyak anak perusahaan untuk terkait dengan airlines dan sekian banyak airlines juga ya kan. Sriwijaya dioperate sama mereka, Citylink dioperate sama mereka. Nah, terus mereka mau run itu jadi private nggak masalah karena itu. Tapi kalau itu ada orang yang join come and go seperti halnya senario yang tadi diilustrasikan sama Prof. Rika, itu nggak cocok. Oke, karena itu tadi. Jadi itu setengah terbuka tapi harus daftar dulu lah. Kurang lebihnya kayak gitu lah, Mas. Berarti maksudnya ada entry level tertentu ya mungkin Pak Yudis ya, terkait mungkin apa gitu loh yang akan dikomoditaskan gitu ya. Betul. Dan memang banyak yang tadi ya, selalu ada pertanyaan tadi saya coba cari tadi, kan siapa yang harus ngeran gitu ya. Sebenarnya ini rada repot ini pertanyaan ini karena memang kita biasa sekali diregulasi. Kalau yang namanya blockchain, every participants must run their own. Jadi gini, kalau ada perusahaan shipping company 4 biji, itu bukan lalu mereka percaya sama salah satu terus orang itu yang ngeran. Enggak. Ya sudah, shipping 1 ngeran, shipping 2 ngeran, shipping 3 ngeran. Nah, tapi kalau kita pegang catatan sendiri-sendiri, pasti catatan kita kan beda, Mas. Sini kita bertiga nih Mas Hafiz megang catatan, Pak Prof. Rika megang catatan, saya megang catatan. Pasti catatan kita beda. Nah, dengan teknologi yang blockchain, even span-nya panjang seperti shipping dari luar negeri sampai Indonesia. Nah, ini ada algoritma konsensus yang menjamin walaupun kita megang catatan sendiri-sendiri, tapi hasil akhirnya pasti akan sama catatan kita. Ini fitur yang dimiliki oleh blockchain. Tapi lambat ya Mas ya, karena saya nggak bisa nyatet seenak saya. Ketika saya nyatet, Prof. Rika sama Mas Hafiz sudah bilang, oke, Dis, setuju, oke, tak catat ya Dis ya, oke. Nanti Prof. Rika nulis, Prof. Rika nggak bisa lanjut lagi nulis, karena nunggu, gimana Hafiz? Udah oke belum? Gimana Dis? Oke, sudah oke, tulis. Jadi kecepatannya kan gitu ya. Ya tapi itu kompromi, karena memang supply chain-nya pengen dijaga. Integriti dari barangnya, data tentang barangnya pengen dijaga. Ya, seperti dengan konsep basic daripada security itu sendiri ya, mungkin Pak Yudis ya. Betul. Integrity, confidentiality gitu ya. Ya, integrity-nya pengen dijaga nih, sama accountability-nya. Sehingga orang nggak bisa bilang, bukan saya. Nggak bisa.
ini nih yang nulis bahwa nerima barang jam sekian ini adalah private key kamu. Kamu nggak bisa bilang bahwa ini bukan saya. Wong kamu yang nulis kok. Saya cuma mengiyakan atau mentidakkan kan. Gitu. Jadi tidak Itu. ada denial lah gitu ya Pak ya. Iya, non repudiation dibuang gitu, nggak bisa. Pasti non repudiation. Baik, kami ingin memberikan rasa apresiasi yang tinggi kepada narasumber pertama, Bapak Yudhistira, dan narasumber kedua, Prof. Rika Ampuhan Dimina, berkenan dalam webinar kelima kita dari Prodi Teknik Komputer, dengan diskusi yang mungkin menarik ya seputar blockchain di industri 4.0 dan masa depannya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Hafiz, tolong, sorry, saya ingin ada sedikit ini nih. Tadi waduh, silakan Pak Riken. sangat menarik nih Pak Yudis nih. Jadi karena Pak Yudis tadi mengatakan ini memang harus multidisiplin gitu ya, mengeroyok blockchain ini baik dari teknik industri. Saya juga mau bantu loh Prof Rika untuk halalnya Prof. Kapan lagi nih beramal buat agama saya nih Prof. Siap Prof. Alamat email nanti bisa nanya Mas Hafiz pasti punya kok Prof. Saya siap. Bungkus Prof. Bungkus Prof Rika. Nah, tadi ya sudah ada juga dari itu. Jadi soalnya saya tadi lihatin perhatian ada partisipannya dari jurusan sistem informasi gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu hal yang bisa kita sinergikan di level fakultas untuk mengeroyok blockchain ini gitu ya. Jadi memang ini sangat-sangat membuka wawasan kita semua. Terima kasih nih Pak Yudis. Sorry nih saya banyak nanya, banyak ngomong nih karena memang menarik sekali nih apa yang disampaikan Pak Yudis dan Prof Rika tadi. Jadi gitu, tadi saya lihat ada Bu Afrianti, saya nggak lihat yang bawahnya lagi, tapi mestinya ada banyak beberapa dosen dari jurusan sistem informasi juga ikuti acara webinar ini. Nanti kita coba keroyok dari sisi sistem informasinya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu Pak Yudis, terima kasih Pak Yudis. Pak Hafiz, terima kasih. Mohon maaf nih, saya motong-motong aja nih. Baik. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, mungkin Bapak Ibu peserta berkenan untuk mengaktifkan video kameranya masing-masing untuk keperluan dokumentasi daripada kita selaku Prodi Teknik Komputer. Dipersilakan bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas. Kamu lah pakai pakaian dinas kok ala pulang sampai rumah. Enaknya webinarnya begini Pak Yudis. Kita bisa di jalan, bisa sambil makan. Saya lagi baru makan. Iya, multitasking. Multitasking. Baik. Pak Hafiz, sip, makasih. Terima kasih Pak. Atur nuhun Pak Dekan. Sami-sami Pak Hafiz. Mungkin untuk penutup kegiatan webinar kelima teknik komputer ini kita minta balik ya kepada Pak Dekan. Nah, jangan saya Pak Ibu Kajur. Oh baik. Mungkin kita minta kepada Ibu Ketua Jurusan Teknik Komputer, Ibu Ratna Aiswaria. Kepada saya sebagai peserta Pak Hafiz, jadi saya perlu sertifikat nanti, harus dikasih sertifikat saya peserta. Makanya itu Bu Ratna ya. Untuk sertifikat nih apa? Akses di sini, dipersilahkan. Mungkin apakah Bu Ratna sudah sudah bisa terhubung? Atau mungkin sedang berhalangan, kita minta kepada Bapak WD2 Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Hasdi Putra untuk menutup kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Dipersilakan pada Bapak. Mungkin mikrofonnya Pak Hasdi belum terdengar di sini.
Ya sudahlah, tutup aja Pak Hafiz. Parian aja, Parian. Pak Rian juga ada masalah dengan mikrofonnya. Baik, Bapak Ibu, itulah rangkaian kegiatan seminar kita, webinar daring dari Prodi Teknik Komputer. Ini merupakan seminar seri kelima dari rangkaian keseluruhan. Terima kasih atas partisipasi daripada Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya, ditunggu lagi seminar selanjutnya dari Prodi Teknik Komputer. Jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Yudhistira Aksnar dan Prof. Hadi Guna. Semoga mungkin di sini paparan yang Bapak sampaikan bisa untuk menambah wawasan kita semua para peserta webinar yang kita hormati. Baik, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ya Pak, terima kasih Pak Hafiz. Mari Prof Rika, Pak Hafiz. Terima kasih Prof Rika, Pak Yudis ya. Assalamualaikum semuanya. Semuanya ya, permisi ya. Ya Pak. Dan langsung tukeran nomor tuh dengan Pak Yudis, Pak Rika. Oh iya Pak, nanti saya catat aja dari Pak Hafiz. Ini juga ada